Apa itu asap? Asap adalah partikel halus yang dihasilkan dari proses pembakaran. Ini bisa berasal dari banyak sumber, seperti kebakaran hutan, kendaraan bermotor, hingga rokok. Tapi, tahukah kamu, asap ini punya dampak buruk yang serius. Partikel dalam asap bisa menyebabkan masalah pernapasan, iritasi mata, bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung dan paru-paru. Di dalam ruangan, asap menjadi lebih berbahaya. Tanpa ventilasi yang baik, partikel beracun dalam asap terjebak dan terhirup terus-menerus oleh penghuni ruangan. Salah satu contoh asap yang sangat berbahaya di dalam ruangan adalah asap rokok. Tidak hanya perokok yang terkena dampaknya, tapi juga perokok pasif di sekitarnya. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya. Perokok pasif yang menghirupnya punya risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, kanker paru-paru, hingga asma. Menyalakan rokok di dalam ruangan tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran. Banyak kasus kebakaran di tempat tinggal disebabkan oleh puntung rokok yang tidak sepenuhnya mati. Aku Ella. Kalau aku Fajla Zahra. Hai, aku Mila. Hai, dan aku Arika. Nah teman-teman semuanya, tadi kan kita sudah menayangkan video dampak negatif dari asap rokok. Dan Halo semuanya. kita dari kelompok Sensmoke. Loh, Sensmoke apa sih itu? Jadi Sensmoke berasal dari kata sen dan smoke. Sen singkatan dari kata sensitif yang artinya peka. Sedangkan smoke artinya asap. Jadi, sensmoke artinya peka terhadap asap. Jadi, apa hubungan sama video tadi? Kami akan membuat sebuah produk berbasis IoT yang berhubungan dengan arti dari nama kelompok kami. Ada yang bisa tebak kita akan membuat produk apa? Ya, benar. Kita akan membuat alat pendeteksi asap dan api. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya, yang pertama, untuk mendeteksi keberadaan asap rokok. Yang kedua, memantau kepatuhan area larangan merokok. Yang ketiga, membantu kualitas udara dalam ruangan. Yang keempat, meminimalkan risiko kebakaran. Dan yang terakhir, mengaktifkan sistem peringatan. Kalau gitu, bagaimana kalau kita buat alat pendeteksi asap dan api? Apa aja sih yang dibutuhin? Bahan-bahan yang kita butuhkan ada Arduino Uno sebagai microcontroller yang akan mengontrol seluruh rangkaian. Kabel penghubung Arduino menghubungkan Arduino Uno ke laptop agar bisa diunggah program dan mendapatkan daya. Kabel jumper untuk menghubungkan semua komponen ke Arduino. Papan PCB sebagai konduktor listrik tempat melekatkan kabel jumper atau header pin male agar arus listrik dari komponen satu ke komponen lainnya bisa saling terdistribusi. Sensor MQ2 adalah sensor yang mendeteksi keberadaan gas dan asap. Flame sensor, sensor yang mendeteksi adanya nyala api. Resistor, untuk mengatur arus agar komponen tidak mengalami kelebihan daya. Lampu indikator sebagai indikator visual untuk memberikan tanda jika terdeteksi asap atau nyala api. Buzzer digunakan untuk memberikan peringatan suara saat asap atau api terdeteksi. Bagaimana cara membuatnya? Siapkan alat dan bahan yang kalian butuhkan. Cari skema Arduino sebagai referensi. Mulai merangkai kabel jumper dengan bahan yang sudah kalian sesuaikan sesuai referensi dengan papan PCB.
Mulai program di laptop untuk disambungkan ke Arduino. Jika sudah, unggah dan jangan lupa untuk menghubungkan kabel USB ke Arduino dan laptop. Pastikan flame sensor dan sensor MQ2 menyala lampunya. Tes alat pada sensor. Jika buzzer dan lampu indikator menyala, tandanya kalian sudah berhasil. Jika dirasa belum bisa aktif, maka mintalah bantuan kepada orang yang lebih profesional. Terus kalau CCD bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, saat Arduino diaktifkan, program akan menginisialisasi semua pin yang terhubung dengan sensor, LED, dan buzzer. Yang kedua, Arduino akan membaca nilai dari MQ2 sebagai sensor asap dan flame sensor sebagai sensor nyala api. Untuk sensor MQ2, jika kadar asap melebihi ambang batas yang ditentukan, Arduino akan mengaktifkan LED merah dan buzzer. Jika flame sensor mendeteksi nyala api, Arduino juga akan mengaktifkan LED merah dan buzzer sebagai peringatan. Jika salah satu kondisi terdeteksi, LED merah akan menyala dan buzzer akan berbunyi sebagai peringatan. Dipasang di mana aja sih alatnya? Alat pendeteksi asap dan api bisa diletakkan di tempat yang tertutup, seperti rumah sakit, rumah, sekolah, dan gedung. Nah, teman-teman semuanya, kalian kan tadi sudah tahu fungsi, cara membuat, dan cara kerja dari alat pendeteksi asap dan api. Maka dari itu, ayo berrekayasa dan berteknologi untuk memajukan NKRI.